Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Febrianti Valentina dengan NIM 1911250099 dari kelas 5D PAUD. Di sini saya akan menyampaikan cerita legenda atau cerita rakyat yang berjudul Puyang Kemiri dari Kecamatan Empat Lawang. Di masa akhir kejayaan Kerajaan Majapahit, Rio Tabuan, seorang biku yang berasal dari negeri Biku Sembilan, Pulau Jawa, menelusuri Sungai Rotan atau Sungai Musi dengan membawa kerbau dan ayam bergo. Ketika tiba di Kutut Katelang, kedua hewan yang dibawanya berbunyi, maka di tempat inilah yang menetap. Kuto Kegelang berada beberapa kilo di hulu desa Kuduran. Di Kuto Kegelang, dia mendapatkan 7 orang anak yang bernama Imam Rajo Besak, Imam Rajo Kedum, Sempai Ampai, Modoro, Siap Melayang, Robia Sunggul Begulung, Serunting Sakti. Setelah mendapatkan 7 orang anak, Puyang Rio Tabuan tidak lagi merasakan kesepian. Anak yang dimintanya dari Mas Tarajin Talinyawo, seorang penduduk yang tinggal di Surgo Batu Kembang. Bertahun-tahun kemudian, Robia Sanggul Gelung yang cantik dilarikan oleh Seniang Nago ketika mandi di tepian Sungai Musi. Robia duduk di atas sebatang kayu yang rupanya samaran Sanjang Nago dan kemudian pelan-pelan bergerak menjauh dan melarikannya ke selabung. Lalu Robia disusul oleh kerbau putih, seekor kerbau peliharaan Puyang Kemiri, atau penafsiran lain adalah seorang yang berjujuk kerbau putih karena kesaktiannya, untuk mencari Robia atas suruhan saudara-saudaranya. Kerbau putih memulai pencariannya dengan menyelam di sana dan muncul di tepian Coko atau tepian mandi di seberang Dusun Kunduran. Di tempat ini masih dapat dilihat bekas telapak kaki kerbau putih. Lalu dia menyelam lagi, seorang kedua kalinya di desa Tapa, dan kemudian menyelam lagi hingga ketiga kalinya di Selabung. Dalam perjalanan pulang, kerbau putih dihadang oleh kerbau tanduk emas, dan kemudian dua kerbau ini berkelahi. Kerbau putih kelelahan dan mati di desa Tapa. Perbekalan yang dibawa olehnya berupa ilalang bertumpah dan tumbuh di daerah ini sehingga menjadi hamparan padang dan bambu juga ikut tumbuh. Setelah beberapa bulan kemudian, Robia yang sudah memiliki seorang anak berniat pulang ke Kuto Gagelang. Mendengar kabar Robia akan berpulang, semua saudara-saudaranya amat bahagia dan segera bermusyawarah untuk mengadakan sedekah. Tetapi lain halnya dengan Serunting, di dalam hatinya masih menyimpan rasa sakit karena perlakuan Sentieng Nago yang melarikan Robia. Karena itu, ketika dia disuruh mencari ikan, dengan setengah hati dia pergi dan baru kembali setelah kendur selesai. Ketika kembali, Serunting hanya membawa seruas bambu, seperti yang dibawanya semula, tetapi ternyata seruas bambu itu berisi ikan yang tidak habis-habisnya. Semua bakul, keranjang, bahkan kolam tidak dapat menampung ikan yang ditumpahkan dari seruas bambu tersebut. Imam Rajo Besak yang sedari mula sudah kesal dengan Serunting bertambah marah. Lalu Imam Rajo Besak melemparkan seruas bambu dengan sangat keras hingga melewati bukit lesung dan jatuh di Sungai Pelupu. Serunting Sakti jadi tersinggung dengan sikap kakak tertuanya ini, lalu pergi dari rumah. Tinggallah Imam Rajo Besak dan keempat saudaranya. Mereka hidup tenang dan beberapa tahun lalu mereka diserang dan segerombolan orang. Rumah mereka dibakar habis, tetapi kelima Puyang ini dengan kesaktiannya tiba-tiba menghilang dari pandangan orang-orang. Dalam sebuah rumah yang mereda dari kobaran api, tampaklah seorang anak yang duduk di tengah puing-puing rumah. Konon, anak itu bukan hangus, tetapi malah menggigil karena kedinginan. Anak yang bernama
Seseimbangan dewo ini kemudian dipelihara oleh Puyang Talang Pito, daerah Rejang. Seseimbangan dewo artinya pengimbang puyang yang silam. Beberapa tahun dia dirawat oleh Puyang Talang Pito, lalu dia mengembara selama 10 tahun di negeri lain. Kemudian dia pulang ke sekitar Dusun Kunduran, menetap di Muara Belimbing, makanya pun berada di Muara Belimbing. Setelah beberapa tahun kemudian, Imam Rajo Besak menjelma kembali. Dia bertemu dengan Rajo Kedum dari Muara Kalangan, Raden Alit dari Tanjung Raya, dan Puyang dari Muara Danau. Keempat orang ini kemudian dikenal dengan nama Empat Lawang atau empat pendekar yang kemudian menjadi cikal bakal kata Empat Lawang. Keempat sahabat kemudian menyerang kerajaan Tuban yang dipimpin oleh seorang ratu. Dalam penyerangan yang dipimpin Imam Rajo Besak sebagai panglima, mereka mendapatkan kemenangan. Mereka berhasil memasuki istana dan mengambil beberapa benda yang berharga, termasuk sebilah keris pusaka Ratu Tuban yang diambil sendiri oleh Rio Tabuan dengan ujung kujur atau tombak pusatnya. Karena ketiga temannya tidak mampu kedua pusaka ini, hingga saat ini masih tersimpan di Jurai Tuo atau keturunan yang memiliki garis lurus dengan Puyang Imam Rajo Besak yang tinggal di desa Kunduran. Puyang Kemiri memberikan sumpah kepada keturunannya yang jika tidak dipatuhi akan mendapatkan kualat. Inilah 3 sumpah Puyang Kemiri, yaitu 1. Berduo ati dalam dusun Nedo selamat. Yang kedua, memasukkan pencuri di dalam dusun tidak akan selamat. Yang ketiga, iri dengki di dalam dusun tidak akan selamat. Selain itu, Puyang Kemiri memesankan 7 larangan, yaitu 1. Membuang sampah ke sungai. Yang kedua, mandi memakai baju dan celana. Biasanya di dusun kalau mandi memakai telasan atau kain penutup tubuh yang dipakai khusus untuk mandi. Yang ketiga, buang air besar atau kecil di atas pohon. Yang keempat, mengambil kayu bakar yang tergantung di pohon. Yang kelima, mengambil kayu bakar yang hanyut di sungai. Yang keenam, berteriak di hutan atau sungai. Dan yang ketujuh, menghanyutkan kulit rebung di sungai. Baiklah, itulah cerita legenda atau cerita rakyat dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.